Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahra dengan NIM 2425030001. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya dan teman saya bikin yang berjudul Keputusan Konsumen dalam Mengkonsumsi Pakaian Bekas Impor di Kabupaten Bandung, Pendekatan Teori Ekonomi Islam, untuk melaksanakan tugas EAS mata kuliah Teori Ekonomi Islam 2026. Nah, teman-teman, penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk menganalisis keputusan konsumen masyarakat di Kabupaten Bandung terhadap pakaian bekas impor berdasarkan perspektif teori ekonomi mikro. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Analisis difokuskan pada teori utilitas, batasan anggaran, elastisitas permintaan, serta efek pendapatan dan substitusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi pakaian bekas impor mencerminkan perilaku konsumen, perilaku ekonomi rasional sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan pendapatan real. Pakaian bekas impor berfungsi sebagai barang substitusi yang kompetitif karena menawarkan kombinasi harga yang terjangkau dan kualitas yang relatif baik, serta memberikan utilitas tambahan berupa kepuasan psikologis dan simbolik melalui merek yang internasional. Tingginya elastisitas permintaan menunjukkan bahwa sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Temuan ini juga merekomendasikan perlunya peningkatan daya saing industri tekstil lokal melalui inovasi, desain, dan strategi harga yang kompetitif. Apa sih teman-teman yang melatar belakangi adanya fenomena ini? Nah, karena perkembangan industri fashion global yang mendorong meningkatnya konsumsi pakaian, namun tingginya harga pakaian baru membuat konsumen mencari alternatif yang lebih ekonomis. Di Kabupaten Bandung khususnya, pakaian bekas impor atau thrifting berkembang sebagai pilihan rasional konsumen dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Dalam perspektif ekonomi mikro, keputusan konsumen ini mencerminkan upaya konsumen memaksimalkan utilitas dengan memilih barang yang menawarkan kombinasi harga terjangkau dan kualitas yang relatif baik. Selain faktor harga yang terjangkau, persepsi kualitas, serta nilai simbolik dan merek yang turut mempengaruhi keputusan pembelian. Pakaian bekas impor juga berperan sebagai barang substitusi ketika harga pakaian baru mulai meningkat. Dengan demikian, meningkatnya konsumsi pakaian bekas impor di Kabupaten Bandung dapat dipahami sebagai respon rasional konsumen terhadap dinamika pasar dan keterbatasan pendapatan sebagaimana dijelaskan dalam teori perilaku konsumen ekonomi mikro. Nah, metode penelitian pada jurnal ini, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dari literatur dan dokumen tanpa penelitian lapangan karena menggunakan teori ekonomi mikro alias utilitas, kurva indiferensi, efek pendapatan, dan substitusi untuk menjelaskan alasan rasional konsumen memilih pakaian bekas impor di Kabupaten Bandung. Langsung saja kepada inti dari pembahasannya alias hasil dan pembahasannya. Keputusan masyarakat Kabupaten Bandung membeli pakaian bekas impor bukan hanya sekadar tren, melainkan perilaku ekonomi yang rasional. Dalam keterbatasan pendapatan, konsumen berupaya memaksimalkan utilitas dengan memilih pakaian yang lebih murah namun tetap berkualitas dan bermerek tentunya. Pakaian bekas impor berfungsi sebagai barang substitusi bagi pakaian baru, terutama saat harga pakaian baru meningkat. Permintaannya juga sangat elastis, artinya sedikit perubahan harga dapat langsung memengaruhi keputusan para konsumen atau keputusan para pembeli. Selain manfaat fungsional, konsumen memperoleh kepuasan psikologis dan simbolik secara citra merek internasional dan kepercayaan diri meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumsi pakaian bekas impor adalah strategi yang adaptif pada masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika gaya hidup modern. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi, desain, dan strategi harga bagi industri pakaian lokal agar mampu bersaing secara efektif.
Teori ini paling efisien karena mampu menjelaskan seluruh temuan utama jurnal secara terpadu, yaitu keterbatasan pendapatan konsumen dijelaskan oleh budget constraint, pemilihan pakaian bekas impor sebagai alternatif rasional yang dijelaskan oleh utility maximization, perbandingan harga dan kualitas antara pakaian baru dan bekas dijelaskan oleh rasio utilitas harga, preferensi terhadap merek, desain, dan citra sosial yang dijelaskan oleh kurva indiferensi alias subjektif preferensi. Yang selanjutnya peralihan konsumsi akibat kenaikan harga pakaian baru yang dijelaskan oleh efek substitusi. Dan yang terakhir, sensitivitas tinggi terhadap perubahan harga yang dijelaskan oleh elastis permintaan. Nah, semua elemen ini berada dalam satu kerangka teori yang sama sehingga tidak parsial atau terpisah-pisah. Pemahaman jurnal ini paling efisien dijelaskan melalui teori perilaku konsumen, ekonomi mikro, di mana konsumen bertindak rasional dengan memaksimalkan utilitas dalam keterbatasan pendapatan yang mereka miliki. Jadi pembahasan jurnal ini paling efisien dijelaskan melalui teori perilaku konsumen ekonomi mikro, di mana konsumen bertindak rasional dengan memaksimalkan utilitas dalam keterbatasan pendapatannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung alias di kesimpulan dari jurnal ini, yaitu keputusan konsumsi pakaian bekas impor di Kabupaten Bandung ini mencerminkan perilaku ekonomi rasional, di mana konsumen berupaya memaksimalkan utilitas dan keterbatasan anggaran, harga, pendapatan, preferensi, serta nilai simbolik seperti merek dan citra sosial menjadi faktor utama menjadikan pakaian bekas impor alternatif ekonomis dan strategis bagi masyarakat. Saran saya, pemerintah dan pelaku usaha perlu meningkatkan daya saing industri pakaian lokal melalui inovasi desain, kualitas produk, dan strategi harga yang kompetitif, dan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena pilihan konsumsi yang bijak bukan diukur dari mahalnya barang, tetapi dari seberapa besar manfaat dan kepuasan yang dihasilkan. Mungkin segitu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.